Lalu selanjutnya contoh ketiga pelaku kewirausahaan sosial di Indonesia adalah Fajri Mulia Iresa yang bergerak di bidang lingkungan, yaitu dia konsep kewirausahaan sosialnya dengan memanfaatkan sampah atau Zero Waste Indonesia. Dia mendirikan perusahaan atau mendirikan pengelolaan sampah bernama Zero Waste Indonesia. Nah, kalau yang tadi di bidang ketahanan pangan, lalu ada di bidang akses perumahan. Nah, ini tentang lingkungan. Nah, yang melatar belakangi Fajri ini karena dia membaca bahwa masalah sosial yang terjadi di lingkungannya di Depok di daerah perkotaan adalah sampah yang tidak tertata atau sampah yang banyak tidak termanfaatkan, padahal dia punya nilai lebih. Maka dia dengan modal bantuan dana hibah dari 10 juta awalnya dari Kementerian Koperasi tahun 2013, dia mendirikan Zero Waste Indonesia itu tersebut, membuat bank sampah kecil-kecilan. Lalu dari sampah-sampah yang awalnya itu dari pemulung, itu sampah dicacah lalu dijual ke pengepul. Lalu Fajri juga mereka berinvestasi untuk membeli mesin pencacah plastik agar bisa menaikkan nilai sampah itu sendiri menjadi yang lebih bernilai tinggi, lalu dijual ke pengepul, ke PT-PT atau ke perusahaan besar untuk menampung cacahan plastik miliknya. Nah, maka dari itu dia akhirnya membentuk bank sampah kecil-kecilan, terus membina 25 bank sampah untuk menyediakan pasokan sampah, dan setiap bank sampah tersebut melibatkan sekitar 30 kepala keluarga, mempekerjakan 7 orang sebagai karyawan plus 15 sukarelawan gitu kan. Nah, karyawan dari Zero Waste Indonesia ini latar belakangnya ada pemulung, pengangguran, bahkan ada orang yang sebelumnya diasingkan masyarakat gitu kan, misalnya pecandu narkoba. Lalu kliennya dari Zero Waste Indonesia ini terus bertambah gitu kan. Mereka mengelola 200 kg sampah per hari, lalu disetorkan ke pengolahan ulang plastik. Banyak kliennya sehingga plastik-plastik yang sampah plastik itu didapat dari berbagai bank sampah di sekitar yang berasal dari masyarakat. Jadi terbantu gitu kan. Permasalahan sampah yang tadinya menjadi masalah serius di perkotaan menjadi memiliki nilai lebih, dan itu juga menjadi bisnis tersendiri bagi Fajri itu. Nah, itu 3 contoh pelaku kewirausahaan sosial yang ada di Indonesia. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan juga bahwa ada 4 elemen social enterprise, yaitu social value, civil society, innovation, dan economic activity. Nah, dari ketiga contoh tersebut saya memetakan tiga contoh tersebut ke dalam 4 elemen SE. Jika Srini Maria, ibu puncis dari Merapi tadi, memiliki social value atau nilai sosial yang dia pecahkan untuk mengatasi masalah sosial adalah peningkatan nilai ekspor bahan lokal. Lalu sementara Elang Gumilang tadi adalah social value-nya dari wirausaha sosial yang dia jalankan adalah kemudahan kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau Fajri Mulia, seperti saya bilang tadi, bahwa dia memiliki social value mengurangi sampah, mengurangi dampak lingkungan akibat sampah. Sementara civil society dari Srini Maria tadi, dia memperkerjakan para wanita di daerah lereng Gunung Merapi. Lalu Elang Gumilang ini pendanaan perumahan untuk kalangan menengah ke bawah. Lalu Fajri Mulia 500 sampai 700 warga di sekitar TPS, pemulung dan mantan pengguna narkoba itu terlibat dalam produksi atau usaha yang dia jalankan. Lalu inovasi apa yang mereka lakukan? Kalau dari Srini Maria ibu buncis tadi adalah peningkatan kualitas dan harga buncis. Yang semula buncis yang dihasilkan di lereng Merapi itu hanya buncis biasa, lalu dia mengembangkan varietas baru buncis
Perancis yang ternyata per kilonya bisa mencapai 9.000, yang semula buncis lokal itu hanya dihargai Rp4.000. Lalu Elang Gumilang ini inovasinya adalah rumah sederhana bersubsidi model pembiayaan perumahan, karena biasanya rumah itu harganya ratusan juta dan hanya mampu diakses oleh kalangan menengah ke atas. Namun Elang Gumilang ini memberikan inovasi baru dengan membangun rumah sehat sederhana yang bisa diakses oleh kalangan menengah ke bawah. Lalu Fajri Mulia adalah bank sampah. Lalu economic activity apa yang ada pada masing-masing usaha tersebut? Kalau Srini Maria tadi adalah ekspor buncis dan budidaya bit. Jadi selain ekspor buncis, Srini Maria mengembangkan pertaniannya dengan menanam buah bit, karena buah bit ini dirasa juga memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Dengan adanya ekspor buncis dan budidaya bit ini, maka kelangsungan bisnis yang ada dalam kewirausahaan sosial yang mereka bangun itu tetap terjaga, karena mereka masih tetap mendapatkan profit, dan dengan adanya profit tentu saja masih ada manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar dari adanya bisnis tersebut. Yang kedua, Elang Gumilang economic activity-nya adalah pengembangan perumahan, dan Fajri Mulia adalah bank sampah dan kerajinan dari sampah. Jadi dengan adanya economic activity yang masih berputar, artinya masyarakat sekitar masih merasakan dampaknya, dan para pengusaha social enterprise ini juga masih merasakan dampaknya, sehingga tidak akan mati, artinya tetap berkelanjutan. Beda ceritanya jika mereka hanya mementingkan keuntungan saja, artinya kan di sini dampak sosial tidak teratasi. Lalu kalau hanya mementingkan berderma saja, artinya economic activity-nya akan stuck dan mereka nggak akan berkembang, akhirnya tutup, dan tentu saja kalau mereka tutup juga tidak akan memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya. Lalu apa peranan social entrepreneurship dalam pembangunan ekonomi? Yang pertama tentu saja menciptakan lapangan kerja, karena ini diwujudkan dalam bentuk bisnis, tentu saja banyak menciptakan lapangan kerja di lingkungannya. Nah, yang kedua adalah melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Seperti tadi yang saya contohkan sebelumnya, ada inovasi dan kreasi baru gitu. Misalnya tadi Bu Srini itu yang pertama, masyarakat sekitar Merapi hanya mengenal varietas buncis biasa, lalu dia memberikan inovasi dengan cara ada varietas baru kita tanam dan ternyata cocok. Lalu juga biasanya penjualannya hanya untuk tengkolak lokal. Bu Srini memberikan inovasi, membuat inovasi dengan membuka jalan untuk membuka ekspor, sehingga daya nilai dari buncis tersebut naik, lalu menjadi modal sosial. Yang keempat adalah peningkatan kesetaraan, artinya di sini social entrepreneurship juga menjadi bagian dari modal sosial di suatu masyarakat, dan juga peningkatan kesetaraan, karena di sini target utama dari kewirausahaan sosial umumnya adalah orang-orang yang termarginalkan dari sistem ekonomi atau sistem ekonomi yang umumnya hanya menjangkau kalangan-kalangan tertentu, kalangan-kalangan yang punya modal atau kalangan-kalangan yang memiliki akses ekonomi yang baik. Nah, kalau di social entrepreneurship ini sebaliknya, mereka menyasar kalangan-kalangan yang termarginalkan dan mempunyai masalah sosial. Lalu apa peranan social entrepreneurship dalam pembangunan ekonomi secara internal? Yang pertama tentu saja mengurangi ketergantungan terhadap orang lain, karena social entrepreneur, yang namanya entrepreneur berarti dia berdiri di kakinya sendiri, yang itu artinya dia mengurangi ketergantungan terhadap orang lain, juga meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan daya tarik bagi pelakunya. Biasanya kalau ada seorang entrepreneurship yang berhasil, tentu saja akan memberikan contoh di masyarakat, contoh baik yang akhirnya bisa jadi tokoh tersebut menjadi panutan di masyarakat, atau mungkin dapat memberikan, misalnya dapat diundang sebagai pembicara atau dapat menjadi tokoh masyarakat di sekitar, lalu juga meningkatkan rasa percaya diri. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, social entrepreneurship merupakan salah satu bentuk kewirausahaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat.
serta social entrepreneurship melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Jadi perbedaan antara social entrepreneurship dengan entrepreneurship bisnis yaitu kewirausahaan sosial ini sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat dengan memanfaatkan prinsip bisnis. Lalu model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, karena di sini intinya seorang yang mau terjun di bidang wirausahaan sosial dia harus mempunyai sense atau rasa atau harus bisa melakukan pemetaan potensi dan masalah di sekitarnya. Biasanya orang-orang yang menjalankan kewirausahaan sosial ini dia peka terhadap isu-isu sosial di sekitarnya, apa yang menjadi masalah sosial di sekitarnya, lalu dia berikan inovasi agar masalah itu dapat dikembangkan dan dibingkai secara bisnis, agar memberikan manfaat bagi dirinya maupun kepada orang lain. Nah, demikian pertemuan hari ini, kita cukupkan sekian. Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan sehat dimanapun kalian berada.